Gawat, Menak terancam reshuffle. Harusnya Menak benahi masalah besar seperti haji dan umroh yang masih terkendala. Masa cuma ngurusin bunyi toa? Sekarang suara azan dan pengajian kok mau diatur? Kalau begitu, sekalian saya minta libur hari Minggu nasional juga ditinjau ulang. Karena di negeri ini mayoritas umat Islam. Saya juga meminta suara lonceng gereja diatur. Bau dupa dari vihara juga diatur. Bandara Bali tetap dibuka saat nyepi, karena di Bali ada juga umat non-Hindu. Kalau misalnya ada pertanyaan, apa persamaan Yakut sebagai ketua Banser dengan Yakut sekarang sebagai Menteri Agama? Kalau saya jawabnya adalah, sama-sama suka membuat kontroversi yang menyudutkan umat Islam. Sejak dilantik menjadi Menteri Agama, saya tidak tahu satupun prestasi Yakut, kecuali kenaikan laporan hartanya yang naik drastis 11 kali lipat dari 936 juta di tahun 2018 jadi 11,2 miliar pada 2020. Klarifikasi dari yang bersangkutan, penambahan kekayaan yang meroket itu adalah keuntungan usaha pribadinya. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Ada juga roket Pak Jokowi yang akhirnya terbukti. Seharusnya Pak Jokowi mengangkat Yakut jadi Menteri Motivatir Bisnis Nasional. Bisa menggandakan kekayaan 11 kali lipat dalam 2 tahun adalah ilmu bisnis yang saya yakin cuma bisa disaingi oleh Elon Musk. Sebaliknya, sebagai Menteri Agama, Yakut cuma bisa menimbulkan perpecahan terhadap umat Islam. Mungkin saja Yakut belum bisa move on dari jabatan ketua Banser yang selama dia jabat seperti Superman pelindung umat non-muslim, entah dari siapa. Akhir-akhir ini, khususnya setelah rezim Pak Jokowi berkuasa, memang agak lucu. Umat Islam yang mayoritas di negeri ini digambarkan sebagai umat barbar, umat yang intoleran. Lucunya, tuduhan itu berasal dari sesama umat Islam sendiri. Padahal di zaman SBY, zaman Megawati, zaman Gus Dur, dan zaman Pak Habibie, semua baik-baik saja. Bahkan zaman Pak Harto dan zaman Bung Karno, umat Islam berkali-kali jadi korban akibat kecurigaan penguasa. Kalau kita mau membuka sejarah, ada beberapa kali kejadian berdarah yang melibatkan agama. Misalnya Poso dan Ambon, umat Islam yang justru jadi korbannya. Ada memang beberapa kisah penolakan pendirian rumah ibadah, tapi umumnya memang bermasalah karena pelanggaran aturan. Biasalah, pembangunan gereja ditolak di daerah mayoritas Muslim. Tapi, pembangunan masjid juga ditolak di Toba Samosir dan Perum Agape Minahasa Utara yang mayoritas non-Muslim. Ada gereja dibakar massa di Sigli Aceh. Tapi, ada juga masjid dibakar massa di Tolikara, Papua. Artinya, sama saja. Sebagian kecil umat Muslim maupun non-Muslim sama-sama memerlukan pembinaan. Tetapi secara keseluruhan, toleransi beragama di negeri ini sangat baik. Terbaik di dunia. Hanya sekelompok orang yang selalu meributkan percikan-percikan kecil. Sekarang, toleransi yang indah itu justru dipanas-panasi dari pemerintah sendiri. Meributkan suara azan yang sudah menjadi ciri khas negeri ini sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Saran saya, sebaiknya Menteri Yakut coba menginap dulu di Parapat Danau Toba. Ketika tiba subuh akan terdengar azan dari masjid. Namanya azan, ya paling lama 5 menit. Kurang lebih setengah jam kemudian. Setelah selesai sholat subuh, gantian akan ada khotbah rohani sekitar setengah jam dari pendeta yang diperdengarkan lewat pengeras suara. Lumayan lama. Wajar, karena Parapat Danau Toba, kawasan mayoritas umat Kristen. Sebagai wisatawan, apakah saya protes? Ya tidaklah. Justru saya senang dan damai mendengarkan khotbah ajakan untuk mengingat Tuhan, sekalipun dari keyakinan yang tidak saya imani. Saya dan si anggrek bulan bisa duduk santai memandang pantulan sunrise di permukaan Danau Toba. Sekarang suara azan dan pengajian kok mau diatur? Kalau begitu, sekalianlah saya minta libur hari Minggu nasional juga ditinjau ulang. Karena di negeri ini mayoritas umat Islam
saya juga minta suara lonceng gereja diatur. Bau dupa dari vihara juga diatur. Bandara Bali tetap dibuka saat nyepi, karena di Bali ada juga umat non-Hindu. Bagaimana? Apakah tidak kacau dan amburadul harmoni bangsa kita yang selama ini sudah terjalin dengan indah? Jadi saya minta, sudahilah membuat kontroversi. Bangsa kita adalah bangsa yang paling damai. Baik umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu selama ini sudah hidup rukun dan damai. Justru pemerintah sendiri yang mengobok-oboknya dengan berbagai kebijakan yang dipandu setan. Di lain sisi, anak buah Prabowo Subianto soal aturan pengeras suara masjid, Fadlizon, kritik menakyakut. Benahi haji dan umroh, masa urusin bunyi toa. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mengkritik kebijakan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas yang mengatur pengeras suara masjid dan musola. Melalui akun Twitternya, Fadlizon menyatakan, Menteri Agama seharusnya membenahi masalah besar seperti pelaksanaan haji dan umroh. Harusnya benahi masalah besar seperti haji dan umroh yang masih terkendala. Masa urusi bunyi tua? @Kemenak RI, kata Fadlizon. Netizen pun angkat bicara. Hanya netizen biasa. Gua dukung Fadli. Menak, ngapain latah urusi yang begini? Kata netizen lain, Syamsul Burhan. Betul Bang Fadli, benahi dulu urusan haji dan umroh. Urusan tua bukan urusan Pak Menteri. Kan ada dirjen-dirjen urusan apalah. Aduh, sayangnya. Kata netizen lain, Yon Kru, saya sebenarnya juga tak setuju dengan toa yang kencang. Tapi ini, Menteri masih ada tugas utamanya, haji dan umroh. Jangan bisanya ngurusin remeh-temeh kayak begini dan sibuk kasih ucapan hari besar agama lain. Kata netizen lain, Abdul Kasih, karena masyarakat tak berani, bisa-bisa digeruduk kadrun dan disebut PKI. Terungkap, kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh orang ini. Kelangkaan minyak goreng karena banyak produsen yang menahan barangnya itu adalah dampak dari kebodohan pemerintah dalam mengatasi harga minyak yang melambung naik dan menetapkan harga eceran tertinggi. Tingginya harga eceran minyak goreng bukan karena supply and demand minyak goreng, tapi karena supply and demand bahan baku. Harga CPO untuk minyak goreng yang juga naik, sehingga menetapkan harga eceran untuk atasi mahalnya harga minyak itu tidak cukup. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi 14.000, tetapi tidak menyelesaikan persoalan mahalnya bahan baku. Harga bahan baku masih harga lama, tapi dipaksa menurunkan harga ecer. Ya, rugi. Perusahaan mana yang mau melepas minyak gorengnya kalau sudah jelas bakal rugi? Ya akhirnya, perusahaan pada nahan barang. Mahalnya harga CPO sebagai bahan baku minyak goreng karena suplainya terus menurun. Langka, karena CPO justru lebih banyak dijual ke biodiesel dibanding ke produsen minyak goreng. Karena jika dijual ke biodiesel, harganya lebih mahal. Karena CPO untuk minyak goreng langka, akibatnya harga CPO untuk minyak ikutan mahal yang berdampak ke harga ecer. Tahun 2019 hingga tahun 2022, penggunaan CPO untuk pangan tidak mengalami kenaikan. Sedangkan CPO untuk biodiesel tahun 2022 jika dibandingkan dengan 2019 diproyeksi akan naik 60%. Sudah bahan bakunya langka, harganya mahal, diminta jual ecer dengan harga di bawah harga baku. Siapa yang mau melepas barangnya? Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah seharusnya? Ini dengar. Pertama, penggunaan CPO untuk biodiesel. Batasi agar suplai CPO untuk minyak goreng terjaga dan akan berdampak pada turunnya harga CPO untuk minyak goreng. Kedua, tetapkan harga eceran minyak goreng, tapi juga berikan subsidi harga CPO dengan batas tertentu sehingga produsen minyak goreng tetap profit. Ketiga, ganti menteri terkait dengan orang yang lebih pro rakyat, bukan pro cuan. Demikian perlu untuk kami sampaikan, ditulis oleh Arka Atmaja. Netizen pun angkat bicara dan, langkah di mana? Lah PDIP bisa dapat 10 ton. Coba itu dari mana? Ini seharusnya jadi waktunya unjuk gigi kartu sembako
yang dijanjikan Jokowi.